Waktu matahari mulai terbit, tulangan telah nampak sayup dari balik halimun. Ia mulai melihat beberapa dokar dagang sedang menuju ke pasar Sidoarjo. Memasuki tulangan, ia berhenti dan berbisik pada diri sendiri. Inilah aku datang padamu, Tuan Besar Kuasa Administrator. Sambutlah aku, Surati. Kantor pabrik sudah mulai bekerja waktu ia datang. Jalan-jalan di sekitar pabrik mulai ramai dengan kuli yang mendorongi gerobak. Ia tak tahu apa isinya, dan ia pun tak ada keinginan untuk tahu. Kakinya membawanya langsung ke rumah Plikemboh. Ia ucapkan kulo nuwun depan rumah, dan ia bayangkan Bibi Sanikem beberapa puluh tahun yang lalu berdiri di depan rumah ini pula, datang untuk mencari gundik Tuan Melema. Pintu itu terbuka, tapi tak ada yang menjawab. Ia duduk di atas anak tangga membelakangi rumah. Makanan kering itu sudah habis, dan ia merasa lapar. Demam itu masih juga takluk pada kemauannya yang keras. Ia dengar langkah kaki berselot di belakangnya. Ia berdiri menghadap pada pintu, menunduk, dan sekali lagi mengucapkan kulo nuwun. Plikemboh muncul berpakaian piyama, berdiri memandanginya dan sekaligus mengenalnya. Anak sastro Kasio, tanyanya girang dan bercepat menuruni anak tangga mendapatkannya. Anak sastro kasir sahaya, Tuan Besar Kuasa. Ia naik dalam iringan Plikemboh, langsung menyerahkan diri dibawa masuk ke dalam kamar. Ruangan untuk selama-lamanya menjadi tapal batas antara keadaannya sebagai perawan dan menjadi seorang gundik. Ambillah semua yang dapat kau ambil daripadaku, pikirnya, dan binasalah dengan segera. Begitu ia sampai di tempat, sang cacar mulai mengamuk dalam dirinya. Kekuatannya telah patah. Sejak ia tergolek di ranjang Plikemboh, ia sudah tak mampu bangkit lagi. Dengan cepatnya Plikemboh sendiri juga tertulari. Mereka berdua dalam hari-hari belakangan tergolek di ranjang menunggu datangnya maut. Tulangan dinyatakan daerah wabah. Semua pekerjaan berhenti. Lalu lintas senyap yang berhasil meloloskan diri dari kepungan company lari terus tak mengindahkan jabatan dan penghasilan. Kebun-kebun tebu tertinggal tanpa perawatan. Mesin uap pembangkit tenaga listrik bisu. Suling pabrik gagu. Tulangan dalam kegelapan. Cerobong-cerobong kehilangan kemegahannya. Menjenguk tulangan seakan ingin tahu apa sedang terjadi. Kemudian juga mengantuk. Sayu tanpa ada mata sudi memandangnya. Dusun di sebelah sana yang telah ditinggalkan oleh Surati telah dibakar oleh company, tumpas bersama pepohonannya yang berpuluh tahun dipelihara oleh penduduknya selama ini. Tulangan sendiri tak pernah dibakar. Dokter didatangkan dari seluruh Jawa untuk menumpas. Pabrik gula besar tak boleh tumpas karena cacar. Modal harus tetap hidup dan berkembang, orang boleh mati. Letnan Dr. Motsinger juga ditarik ke tulangan dengan semua prajurit kesehatan Dinas Penumpasan Wabah dari Bandung. Pencacaran diadakan di tulangan, juga di mana-mana. Tapi kepungan company atas tulangan ketat tanpa ampun. Orang tak bisa keluar masuk, bahkan orang tak diperkenankan keluar dari rumah. Bantuan makanan didatangkan dan dibagikan. Setiap hari orang menguburkan para korban. Yang pertama-tama tewas adalah Tuan Besar Kuasa Administrator Fritz Homerus Plekenbeich alias Plikemboh. Surati masih tergeletak di ranjang Plikemboh waktu mayat orang terberat itu diangkat dari sampingnya untuk ditanam. Pada waktu itu orang baru mengetahui gadis itu telah memulai hidupnya sebagai seorang nyai
dan tidak mati. Bahkan dalam ancaman wabah, seluruh penduduk Tulangan tak peduli bangsanya, totok atau peranakan, bersyukur atas kematian Tuan Besar Kuasa Administratur, dan mayatnya mereka anggap sebagai penangkal bala atas Tulangan. Namun tetap tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang telah membunuhnya dengan cacar dan dengan sengaja. Gundik muda itu diboyong pulang oleh ibunya dengan cacian dan makian tiada habis-habisnya pada Sastro Kasir. Sastro Kasir sendiri tidak tinggal diam. Kematian majikannya meluangkan kesempatan padanya untuk melakukan pengaduan. Dengan disaksikan oleh pejabat-pejabat, dilakukan pemeriksaan atas peninggalan mendiang majikannya. Di sana dalam sebuah lemari didapatkan kembali uang pabrik utuh. Ia tetap jaya sebagai juru bayar, tetapi kehormatannya sebagai suami dan ayah telah jatuh dan takkan bangun lagi untuk selama-lamanya. Juga kerupawanan Surati jatuh untuk selama-lamanya, dan pabrik gula Tulangan tetap megah mengawasi dan memerintah seluruh Tulangan, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah 3 hari kami tetirah di Tulangan. Administratur pengganti Plikemboh mengirimkan surat pada Mama untuk melihat-lihat pabrik. Mama mengajukan alasan keberatan. Administratur itu datang sendiri ke rumah Sastro Kasir dan mengundangnya datang ke rumahnya. Ia masih sangat muda, mungkin sekitar 30 juga. Sekali ini Mama menolak. Aku tak dapat mengerti mengapa penguasa perusahaan gula itu memerlukan betul mengundang Mama. Dan Mama sendiri tidak pernah mengatakan adanya sesuatu persoalan. Komer mengirimkan surat penyesalan tak juga bisa datang berkunjung. Ia tak dapat tinggalkan para tukang sewaktu membuat jebakan. Ternyata pelaksanaan sulit. Setiap hari Mama berjalan-jalan denganku melihat-lihat sawah, kebun, dan kampung-kampung. Ia benar berubah, hilang keangkerannya dan benar menikmati liburan. Ia tak kelihatan seperti seorang janda, juga tidak nampak sedang berjalan dengan seorang menantu dan duda pula. Ia nampak seperti seorang perawan yang belum sempat kawin. Jalannya tegap dan bebas seperti wanita Eropa. Ia selalu mengenakan kebaya yang sudah berabad jadi mode pada kalangan Indo, nyai-nyai, dan sekarang wanita Tionghoa. Wanita pribumi belum banyak mengenakan, paling-paling kalangan atas dan anak-anaknya. Kebanyakan masih hanya berkemban, bahkan sama sekali telanjang dada. Justru kebayanya yang berenda dan halus indah itu selalu jadi perhatian orang. Bukan hanya karena pakaian itu belum umum di kampung-kampung, juga karena warna putih dengan renda putihnya segera menarik mata jauh-jauh di tengah kehijauan. Pada hari keempat ia hentikan kebiasaannya berjalan-jalan dan menyuruh aku pergi sendirian. Jadi pada hari keempat itu, dengan berpakaian Eropa, orang-orang menamakannya pakaian Kristen. Dengan membawa tas berisi kertas tulis, botol air, dan sedikit makanan kering, aku pergi seorang diri ke jurusan selatan. Maksud hendak melihat dusun yang pernah dibakar oleh company sesuai dengan cerita Surati. Di tengah-tengah lautan tebu nampak olehku satu pemandangan mencurigakan. Atap genteng sebuah rumah tinggal. Rumah siapa? Rumah pribadi atau tempat berteduh para pekerja. Pepohonan di belakangnya menjadi petunjuk, bukan tebu yang tumbuh di bawahnya. Setidak-tidaknya pelataran belakang. Bukan karena sekedar ingin tahu, terutama karena hendak membiasakan diri memperhatikan segala yang berhubungan dengan kehidupan pribumi bangsa aku, yang menyebabkan aku berjalan menuju ke situ. Dakwaan tak kenal bangsa sendiri sudah cukup menyakitkan, dan celakanya Komer barangkali memang benar.
Jalanan dalam apitan tebu itu senyap, tak ada orang pun yang kupapasi. Tapi dari jurusan rumah genteng itu terdengar seruan tak jelas, setidak-tidaknya kasar diucapkan. Matahari mulai memancarkan sinar teriknya, keringat sudah mulai membasahi punggung. Udara memang segar dan badan pun bebas, tak perlu harus mengawal mama. Sambil berjalan aku rasakan segala kenikmatan juga kesehatan diriku pribadi. Aku merasa sangat beruntung dapat menyadari diri di tengah kehijauan, bebas seperti burung. Lagi pula tak pernah dalam hidupku aku berjalan seorang diri, dan sejauh ini pula mungkin melebihi 5 kilometer. Jalan yang kutempuh ini juga yang beberapa waktu yang lalu ditempuh oleh Surati. Tidak di waktu siang bolong panas begini, tapi gelap pekat sebelum bulan sabit. Tebu di kiri kananku dalam beberapa bulan lagi akan berbunga, berubah jadi gula, membikin Jawa jadi negeri gula kedua di dunia, dan gulanya akan mengembara ke banyak negara dan memberikan kenikmatan dan kesehatan pada berjuta-juta orang. Dan mereka itu pernah dengar nama Tulangan pun tidak. Seruan-seruan itu terdengar lagi. Jalan yang kutempuh sekarang bercabang, sebuah lorong menuju ke rumah yang mencurigakan itu. Seorang petani memanggul pacul kupapasi di lorong itu. Ia mengangkat caping, membungkuk tanpa melihat padaku, hanya karena aku berpakaian Eropa, berpakaian Kristen. Ia sedang menuju ke jalan raya, mungkin kuli tebu. Berteriak apa orang-orang itu? Tanya aku dalam bahasa Jawa. Ya biasa saja Ndoro, si Truno memang tidak seperti yang lain-lain. Siapa itu Truno? Yang tinggal di situ Ndoro, di rumah genteng itu. Betul Ndoro. Mengapa diteriaki? Dia tak juga mau pindah dari tempatnya. Mengapa harus pindah? Pertanyaan yang menggebu-gebu itu menyebabkan petani pekerja itu takut. Ia meriut kecil, membongkok, mengangkat caping lagi, minta diri. Mungkin ia pun ikut berteriak-teriak tadi. Seruan-seruan terdengar lagi dan sekarang jadi jelas bagiku, kasar dalam Jawa. Peserunya sendiri tetap tak tampak. Kapan kau minggat dari situ? Seruan-seruan lain menyusul dari beberapa mulut berbareng. Tak tertangkap maknanya olehku. Kemudian terdengar percekcokan serta pengusiran lagi. Apa sedang terjadi di tengah-tengah lautan tebu ini? Memang karena dakwaan tak mengenal bangsa sendiri, memang karena ingin tahu saja. Kakiku membawa diriku makin mendekati tempat sengketa. Barangkali saja aku bisa mulai belajar menangkap dan memahami persoalan mereka. Tanpa setahuku, jalanku menjadi semakin cepat. Tak peduli lagi pada bunyi dedaunan yang saling menggesek bila angin bertiup. Pada lorong itulah rumah genteng itu berada. Pondok itu sendiri terbuat dari bambu betung, cukup besar. Dinding dari bambu anyam. Di depan rumah berdiri seorang lelaki berkumis, berjenggot tebal, dada telanjang, bercelana hitam sampai bawah lutut. Pada tangannya sebilah parang berkilat habis terasah. Matanya jalang melihat aku, segera ia melotot, sikap menantang. Oi Pak, seruku meramahi dalam Jawa. Siapa ramai-ramai tadi? Ia masih juga membeliaki aku seakan akulah justru musuhnya. Dan berhenti aku di depan pintu gerbang bambu. Apa? Dengusnya dalam Jawa rendah kasar. Kau juga?
Aku tersinggung. Terasa darah mencompak pada muka aku. Tak pernah ada orang Jawa berani sekasar itu pada aku. Apalagi menyebut dengan hanya kau. Pasti dia dari jenis kurang ajar, tak pernah mendapatkan didikan Jawa yang patut. Secepat kilat suara Syang Mareh menggugat. Kau tidak adil, Mingke. Apa hakmu mengutip penghormatan dari dia? Apa jasamu pada dia? Hanya karena kau cucu dan sekarang anak bupati. Kan kau sudah mengenal semboyan revolusi Prancis. Apa guna kau lulus HBS? Dan sebuah senyum kesadaran merambati bibirku. Aku harus tetap ramahi dia. Jangan marah pada aku, Pak. Aku bukan musuhmu, bukan lawanmu. Saban hari orang itu menggerutu, namun keramahanku ada juga mengendorkan ketegangannya. Ada apa, Pak? Seperti gerombolan anjing menyalak, semburnya dengan nada pendek keras. Siapa, Pak? Tanya aku lebih ramah. Yang seperti anjing menyalak. Ia awasi aku dengan mata mencurigai. Bukan biasa petani Jawa mencurigai golongan atasan. Mereka tak punya hak untuk mencurigai. Jelas petani yang satu ini telah merojol seraning karu. Sudah keluar dari kemestian. Dan seperti gajah yang keluar dari kelompoknya, seperti kata Nietzsche tentang kau su, juga petani Jawa yang keluar dari sikapnya yang umum adalah juga berbahaya. Parang di tangan, suara keras, tak dengarkan peringatan, mata melotot, sudah dapat dijadikan bukti. Jangan salah sangka, Pak. Aku baru datang. Ia tak juga melepaskan kecurigaan. Matanya yang tidak besar itu melotot seperti takkan mau berkedip lagi. Malah seakan hendak copot dari rongganya. Dan aku harus belajar mencoba mendapatkan kepercayaannya. Harus. Tak mungkin bisa mendekati orang tanpa terlebih dahulu menghampiri hatinya. Dengan hatiku berani-beranikan aku melangkah maju melewati pintu gerbangnya. Tidak tanpa mengatasi ketakutan sendiri. Apa sesungguhnya telah terjadi? Kataku ramah. Ndoro, priai pabrik. Tiba-tiba ia bertanya dengan Jawa kromo. Pertanyaan yang juga terasa kurang ajar. Tidak, aku baru datang dari Surabaya. Bukan priai pabrik. Masih bersekolah, Pak. Pekerjaanku menulis di surat kabar. Dengan mata beringas, sesuatu yang tak biasa pada petani pribumi, ia pandangi aku dari pucuk kepala sampai ujung sepatu. Parang ini bukan hanya bisa untuk menebang batang pisang. Gerutunya mengancam dalam Jawa ngoko. Sekali lagi, orang akan rasai sendiri. Ada apa? Ada apa? Tanyaku bermanis-manis. Tidak peduli siapa saja orangnya, Jawa, Madura, company pun sekali lagi menggonggong. Puncak kemarahan telah dilewatinya setelah ia dapat melepaskan gerutu dan ancamannya. Ndoro dari golongan mereka atau tidak? Tiba-tiba ia memeriksa aku, semakin terasa kurang ajar. Siapa kau maksudkan dengan mereka? Sekali lagi ia tentang mataku, dengan pandangannya ia gerayangi tasku. Mereka, katanya bengis dan benci. Anjing-anjing pabrik. Ini tanahku sendiri, peduli apa hendak kuapakan. Ia seka keringat dari pundak.
perasaan tidak enak masih juga menongkrong dalam hatiku. Karena petani yang seorang ini kembali bicara ngokoh, benar-benar dia petani yang sudah keluar dari golongannya. Dan apa pula gunanya aku hadapi dia dan berbaik-baik? Tapi kau sudah bertekad hendak mengenal bangsamu. Kau harus dapat mengenal kesulitannya. Dia salah seorang dari bangsamu yang tidak kau kenal. Bangsamu yang hendak kau tulis kalau kau sudah mulai belajar mengenalnya. Tentu saja, ini tanahmu sendiri, kataku memberanikan dia dan diriku sendiri. 5 bahu warisan orang tua. Kau benar, kataku. Ada kubaca di kantor tanah. Nah, ada tertulis di kantor tanah. Ia bicara pada dirinya sendiri. Ketegangannya mulai surut. Lambat laun aku lihat ia mulai kembali jadi petani Jawa yang rendah hati. Boleh aku mampir, Pak? Tanyaku makin meramahi. Pegangannya pada parang mulai jadi kendor. Aku melangkah setapak lagi. Kalau Bapak tidak marah, aku ingin tahu duduk perkaranya. Siapa tahu bisa membantu. Dan aku melangkah setapak lagi. Ia tak menjawab, membalikan badan menuju ke rumah. Seperti mendapat isyarat, aku mengikutinya dari belakang. Ia lemparkan parangnya ke dalam rumah, diambilnya sapu lidi dan dibersihkannya ambin bambu di emperan. Silahkan Doro, tempat yang lebih baik tak ada. Duduklah aku di ambin bambu yang digelari tikar pandan. Dan ia berdiri mengapurancang di hadapanku. Ia mulai mempercayai aku, harapku. Bagaimana? Coba ceritakan, mengapa kau sampai begitu marah? Aku bertanya. Ya, Doro. Sebenarnya Sahaya sudah cukup bersabar. Warisan Sahaya 5 bahu, 3 sawah dan 2 ladang, dan pekarangan rumah ini 3 bahu sudah dipakai pabrik. Tidak Sahaya sewakan secara baik-baik, tapi dipaksa secara kasar. Priayi pabrik, lurah, sinder, entah siapa lagi, dikontrak 18 bulan. 18 bulan, nyatanya 2 tahun. Mesti menunggu sampai bonggol-bonggol tebu habis didongkeli. Kecuali kalau mau cap jempol mengontrakan lagi untuk musim tebu mendatang. Apa arti uang kontrak? Hitung punya hitung, sewanya selalu tak pernah penuh. Anjing-anjing itu, Doro. Sekarang ladang pun mau dikontrak. Pepohonan akan dirobohkan untuk tebu. Berapa sewa untuk 1 bahu? Tanyaku sambil mengeluarkan alat tulis menulis dari dalam tas. Mengetahui semua petani Jawa menaruh hormat pada barang siapa melakukan pekerjaan tulis menulis. Aku pun sudah siap-siap mencatat. 11 picis, Doro. Jawabnya lancar, mengherankan. 11 picis buat setiap bahu selama 18 bulan. Aku terpekik. Betul, Doro. Berapa kau terima? 3 talen. Kemana yang 35 sen? Mana Sahaya tahu, Doro. Cap jempol saja, kata mereka. Tidak lebih dari 3 talen sebahu. 18 bulan, katanya. Nyatanya 2 tahun sampai tunggul-tunggul tebu habis didongkeli. Mereka bersihkan sendiri tunggul itu. Tentu, Doro.
Mereka tak suka melihat tunggul-tunggul itu bersemi lagi dan jadi rumpun baru. Mereka tak rela tani-tani ini mendapat sisa tebu tanpa biaya, tanpa kerja. Aku menulis dan aku lihat ia memang mulai menaruh hormat padaku. Tak tahu betul aku apa anggapannya tentang diriku. Nah, sekarang kau dengarkan, biar kubacakan padamu segala yang telah kau katakan tadi. Siapa nama bapak? Trunodong Sondoro. Aku terhenti mendengar nama itu. Pernah kakekku memperingatkan aku terhadap orang-orang tani yang menggunakan nama Truno. Orang demikian, kata kakekku, pada umumnya berangasan pada masa mudanya, mungkin lebih berangasan pada waktu tuanya. Orang memilih nama itu dengan harapan akan tetap bersemangat muda, dengan kekuatan dan kesehatan penuh tanpa kenal surut. Dan kata kakekku dulu, orang demikian biasanya sebelum kawin telah mempelajari seni berkelahi. Aku tak tahu kakekku itu benar atau tidak. Jadi, Trunodongso namamu. Baik, mari aku bacakan. Aku baca dalam Jawa dan ia mengangguk-angguk setiap aku mengakhiri sebuah kalimat. Tulisan ini nanti, kata aku, akan dimuat di koran. Orang-orang pintar dan besar di atas sana semua akan baca. Mungkin juga tuan besar, gubernur, jenderal, bupati, residen, kontrolir, semua akan diusut. Mereka akan mencari tahu ada seorang petani, Trunodongso namanya, sedang hendak diusir dari ladang dan sawahnya dan menerima sewa kurang 35 sen buat setiap bahu yang disewa oleh pabrik. Wah, Doro. Ia melepas tangannya yang mengapu rancang dan bersiap hendak memprotes. Bukan begitu, ia memulai. Jadi, kau menarik kata-katamu kembali. Bukan begitu, semua benar, Doro. Tapi bukan hanya saya yang terima 3 talen. Semua petani, Doro. Hah? Semua petani? Semua, Doro, kecuali punggawa desa. Berapa yang mereka terima? Tidak ada yang tahu, Doro. Setidak-tidaknya mereka tidak pernah menggerutu. Tidak pernah. Tapi orang boleh tak menyewakan tanahnya sendiri. Memang, dan itu nasib saya sekarang ini. Tak mau sewakan. Sekarang saban hari diancam, disindir, dimaki. Katanya sebentar lagi lorong akan ditutup. Kalau masuk tanah sendiri harus terbang, katanya. Sebelum itu, saluran sir sawah sahaya telah ditutup. Sawah tak bisa dikerjakan dan terpaksa harus disewakan. Persoalan ini sama sekali tidak pernah aku ketahui dalam hidupku. Maka aku mencatat dan mencatat. Trunodongso terus juga bicara. Apa yang tak dapat dikeluarkannya selama ini dicurahkannya padaku. Yang kucatat bukan lagi kata-kata. Nasib entah berapa ribu, berapa puluh ribu petani seperti dia. Mungkin juga semua petani daerah gula. Dan dia bilang memang bukan seorang diri diperlakukan demikian. Dia tidak menghadapi Eropa saja. Dia menghadapi pribumi juga. Punggawa desa, pangreh praja, dan para priai pabrik termasuk sastro kasir tentunya. Aku semakin bersemangat mencatat dan Trunodongso semakin terbuka.
Seorang anak perempuan nampak olehku membawa keranjang bambu menuju ke sumur di samping rumah bambu itu. Ia menimba dengan senggot, kemudian mencuci di dalam pasu tanah. "Itu anak bapak?" tanyaku. Ia mengangguk. "Berapa semua anaknya, Pak?" "5, Ndoro. 2 lelaki sekarang sedang mencangkul di belakang sana. Adik-adik mereka perempuan semua." "5. Boleh aku masuk melihat-lihat dalam rumah Bapak?" tanya aku ramah. "Silahkan, silahkan masuk, tapi kotor tiada sepertinya." Aku masuk ke dalam rumah bambu itu. Tiada berjendela, tak ada sapi atau kerbau di dalam, tapi sebuah patok cancangan yang berdiri di pojokan menunjukkan pernah ada ternak besar hidup di dalam rumah bersama-sama keluarga ini. "Di mana sapinya, Pak?" "Apa gunanya sapi kalau tak ada sawah, Ndoro? Sudah dijual." Tak ada perabot di dalam ruangan itu kecuali sebuah ambin besar dari bambu, sebuah pelita yang berdiri pada jagang bambu. Di pojokan terdapat cangkul yang belum lagi dibersihkan dari belepotan tanah baru. Aku bersyukur petani berangsangan ini telah pulih jadi Truno Dongso sedia kala, yang ramah, yang suka tersenyum, yang sopan dan rendah hati, dan yang tidak suka menyembunyikan sesuatu perasaan jahat. "Mana bininya, Pak?" "Baru ke pasar, Ndoro." "Do, do," panggilku pada si Upik yang sedang mencuci. Anak gadis kecil itu berlari-larian mendapatkan bapaknya. Matanya mengantuk seperti belum pernah bermimpi secukupnya, mungkin juga karena mengidap cacing. "Hari ini masak apa, Nduk?" tanya aku. "Tunggu bawa pulang dari pasar, Ndoro," jawabnya dan menatap mata bapaknya. "Nah, begini, Nduk. Aku mau makan di sini, ya. Mau kau masak untukku?" Sekali lagi ia bertanya pada bapaknya dengan matanya yang mengantuk. Bapaknya menjawabkan dengan menunduk, suaranya terdengar sangat sopan. "Tentu saja, Ndoro. Si Piah tentu akan senang memasakkan untuk Ndoro. Tapi masakannya tentu tidak keruan rasanya. Maklum, anak desa. Biar nanti kita makan bersama-sama. Berapa orang semua?" 7. "Kalau begitu, biar saya ambilkan kayu bakar." Truno Dongso minta diri. "Tetapi Ndoro tidak merasa hina bersantap di sini." Betapa senang hatiku. Keluarga ini mulai tak mencurigai aku. Segera kususulkan. "Jauh pasar dari sini?" "Tidak, Ndoro, dekat saja," jawab si Piah. Dan aku tahu benar pasar itu ada di daerah Tulangan. "Nah, ini uang belanja ya. Belanjalah, terserah padamu mau masak apa." Dan aku serahkan padanya 2 uang tali perak. Sekali lagi anak itu menatap bapaknya setelah menerima uang. Truno Dongso menoleh pura-pura tidak melihat. Dan aku sendiri meletakkan tasku di atas ambin, kemudian berjalan keluar rumah. Aku rasai kebahagiaan berkembang dalam dada. Kuhisap udara lepas ini dalam-dalam ke paruku dan kubentangkan kedua belah tanganku seakan Garuda hendak terbang. Betul juga, Komar. Sedikit saja mau memperhatikan, ternyata
Ada benua baru muncul dengan gunung dan kalinya, dengan kepulauan dan perairannya. Aku akan lebih lama tinggal di benua baru ini. Bukan Columbus saja penemu benua, juga aku. Berjalan-jalan aku mengitari rumah. Di belakang terjemur pakaian-pakaian yang lebih tepat dikatakan kumpulan lap bersih. Petani dengan 5 bahu, 3 bahu sawah kelas 1. Kalau dia bisa menolak menyerahkan ladang, mengapa sawah tidak? Rupa-rupanya ladang itu benteng penghidupannya terakhir. Ia harus pertahankan mati-matian. Kalau tidak, sekeluarga bisa jadi gelandangan. Udara di sela-sela rimbunan pepohonan itu sungguh segar. Nyatanya bukan kesegaran udara itu saja yang ada, juga ketidaksegaran kehidupan. Satu benua dengan puncak gunung dan titik dalam jurang-jurangnya. Saluran buangan air sumur berkelok-kelok tanpa tujuan, dan beberapa ekor itik menyosor-nyosor lumpur mencari cacing. Di bawah rumpun lengkuas 3 ekor anak ayam sedang berlaga berebut tua. Seekor kucing bunting berwarna kuning sedang tidur berjemur di panasan di atas sampah dedaunan. Sederetan rumpun pohon pisang dengan batang-batang tiada tegak lurus. Semua condong mengantuk. Di kejauhan nampak Truno Dongso sedang menebang sebatang dengan parangnya, kemudian memotong-motongnya dan mengonggokkan di tengah-tengah rumpun. Makin jauh di belakang rumah, makin jelas bentuk ladang yang tergarap rapi dengan tanaman jagung tumpang sari dengan singkong muda. Di jalur-jalur lain ditanam empon-empon di bawah lindungan 5 batang pohon nangka. Batas antara pelataran belakang dengan ladang adalah sebarisan perdu kopi yang sedang lebat berbuah dipayungi nyiur yang agak rapat. Nampaknya keluarga ini bisa hidup dengan ladangnya sendiri, kecuali pakaian dan garam. Truno Dongso tak kelihatan lagi setelah membawa setandan pisang ke dalam rumah, dan tak ada nampak asap keluar dari dapur. Di ujung ladang yang berbatasan dengan tebu pabrik, kudapatkan 2 anak lelaki Truno Dongso sedang mendangir. Melihat aku, mereka berhenti bekerja, meletakkan pacul masing-masing. Nampak sangat hormat, terkejut sekaligus takut, lebih-lebih curiga. Anakkah Pak Truno? Betul, Andaro. Mereka membuka caping masing-masing dan menggeletakkannya ke tanah. Mereka berumur 16 dan 14. Tak ada gambar Sri Ratu di rumah mereka, menandakan mereka tak pernah lulus sekolah desa. Jadi sini batas dengan tebu pabrik. Betul, Ndoro. Apa mereka tak mencurigai kalian kalau ada tebu hilang? Mereka berdua berunding dengan matanya. Hanya kecurigaan saja yang dapat aku tangkap dari perundingan itu, dan ketakutan. Bukan, aku bukan priai pabrik, kataku. Dan mereka nampak masih juga tak percaya dan ketakutan. Aku tinggal di rumah kalian sekarang ini, nanti kita makan bersama-sama. Mereka berpandang-pandangan lagi, kemudian tanpa menjawab menjatuhkan pandang pada kaki masing-masing. Tak pernah kalian disalahkan kalau ada tebu hilang? Tanyaku lagi. Beriringan mereka melirik padaku, kemudian berunding lagi dengan pandang mereka. Kurang tahu, Ndoro. Yang tertua menjawab. Mereka tetap curiga dan takut padaku.
perasaan umum petani pada semua yang bukan tani. Kata brosur tanpa nama dari Majda Peter, petani Jawa takut pada semua yang bukan petani. Karena dari pengalaman berabad mereka mengerti tanpa sadarnya, semua yang berada di luar mereka secara sendiri-sendiri atau bersama adalah perampas segala apa dari diri mereka. Dua orang bocah dengan cangkul di tangan, sabit di bawah kakinya ini, takut pada aku. Hanya karena aku bukan golongannya, hanya karena pakaianku bukan pakaian yang mereka biasa kenakan. Columbus pun takkan pernah menemukan ini. Brosur itu sungguh ampuh. Orang Eropa penulisnya. Dia tahu tentang petani Jawa, dan aku baru menemukan benua itu. Dan benar ada ku ketahui titik dalam dari kehidupan mereka yang bernama ketakutan dan kecurigaan itu. Bila mereka sudah melewati titik dalam dari ketakutan dan kecurigaannya, kata risalah itu pula, satu golongan manusia di bawah matahari Tuhan ini yang tidak biasa berpikir rasional, dia akan melambung dalam ledakan membabi buta yang dinamai amok. Mereka bisa melancarkan amok secara sendiri-sendiri atau beramai-ramai melawan siapa saja yang bukan petani. Begitulah makhluk-makhluk mengibakan yang tak kenal ilmu bumi ini. Dalam beberapa menit, pengamokannya selalu dapat ditumpas oleh company, dan mereka akan patah untuk selama-lamanya setelah mencoba. 300 tahun lamanya. Maka setiap orang dari golongan apa saja yang tampil dapat menghibur dan mengambil hatinya akan mereka ikuti, baik dalam beribadah, berangkat ke medan perang, ataupun tumpas dari kehidupan. Ingat betul aku pada kata-kata itu. Dan untuk tidak lebih banyak menggetarkan mereka, aku pergi menghindar. Berjalan lagi aku menuju ke rumah sambil berpikir-pikir, sekiranya aku tadi tak datang dan memperlihatkan simpatiku pada Trunodongso, barangkali lelaki itu sudah mengangkat parang dan menebang siapa saja yang bisa ditebangnya. Kata brosur itu, mereka bisa membuat amok bukan karena hendak membela diri, menyerang atau membalas dendam, hanya karena tak tahu apalagi harus diperbuatnya setelah kesempatan hidupnya yang terakhir dirampas juga. Si anonimus itu kuakui memang berpengetahuan. Petaninya sendiri jelas tak tahu menahu tentang dirinya sendiri. Tapi di ujung dunia sana, di Nederland, orang tahu dan tahu benar, bahkan mengetahui pedalaman petani sebagai golongan. Orang Belanda di ujung dunia sana yang bernama Nederland, betul juga kata Mare, kau belajar bahasa-bahasa asing Eropa untuk mengenal Eropa. Melalui Eropa, kau baru bisa mengenal bangsamu sendiri. Belajar bahasa-bahasa Eropa bukan berarti kau harus tidak bicara dengan bangsamu dan hanya bicara pada orang-orang Eropa. Aku berjalan terus ke arah rumah bambu itu, dan bukan hanya Eropa. Zaman modern ini telah menyampaikan padaku buah dada untuk menyusui aku dari pribumi sendiri, dari Jepang, Tiongkok, Amerika, India, Arab, dari semua bangsa di muka bumi ini. Mereka adalah induk-induk serigala yang menghidupi aku untuk jadi pembangun Roma. Apakah kau benar akan membangun Roma? Ya, jawabku pada diri sendiri. Bagaimana? Aku tak tahu. Dengan rendah hati aku mengakui,
Aku adalah bayi semua bangsa dari segala zaman yang telah lewat dan yang sekarang. Tempat dan waktu kelahiran orang tua memang hanya satu kebetulan, sama sekali bukan sesuatu yang keramat. Sampai di rumah bambu mulai tulisanku kuteruskan, tapi baris pertama berbunyi tidak seperti yang telah jadi renungan selama berjalan. Juga kejahatan berdatangan dari semua bangsa, dari segala zaman. Aku menulis dan menulis sampai habis segala yang hendak kutulis. Ku rebahkan badan di atas ambin dan tertidur, lupa akan segala dan semua. Entah sampai berapa lama aku tidur, aku tak tahu. Semalam memang terlalu sedikit tidurku, terlalu bernafsu menyelesaikan catatan tentang Surati. Seruan-seruan telah membukakan mataku, tapi aku masih juga bergolek di atas ambin. Duh, ayamnya cuma laku 5 benggol seekor, Duh. Tak sampai buat beli pakaianmu, cuma buat celana bapakmu. Menyadari suara itu keluar dari mulut wanita dewasa, aku buru-buru bangun. Itulah kiranya istri Tuno Dongso yang pulang dari pasar. Anak perempuannya yang masih kecil-kecil mengikutinya di belakang. Melihat aku, istri Truno berhenti di depan rumah, membungkuk-bungkuk kemudian berjalan menyingkir dari samping rumah ke belakang. Piah rupa-rupanya sudah mulai masak di dapur. Tercium olehku goreng ayam, perutku mendadak berkeruyuk memanggil-manggil. Sekarang terdengar Piah bicara ngoko pada mboknya. Kapan pakaian buatku, mbok? Tak kedengaran ada jawaban. Mungkin pikirku dia menjawab dengan perlahan. Kalau anak-anak ayam itu sudah besar, ku keluarkan jam kantong emas hadiah bunda waktu perkawinan. Hari telah jam 4 sore dan perutku mengamuk sejadi-jadinya. Truno Dongso keluar dari rumah menghampiri aku dan menyilakan makan. Ia minta maaf tak berani membangunkan. Di dalam rumah telah tergelar tikar dengan santapan di atasnya. Hanya satu piring tersedia. Gulai terletak dalam basi tanah dan nasi dalam bakul bambu. Sambal dan goreng ikan dengan muntu masih di atas cobek. Silahkan, Doro. Kita semua makan bersama-sama, Pak, dengan semua anak-anak dan Mbok. Sudahlah, Doro, piring cuma satu. Kalau begitu, kita semua makan di atas daun saja. Mulai terjadi pembantahan. Akhirnya Truno Dongso mengalah. Semua dikerahkan untuk makan bersama di atas daun pisang. Hidangan yang telah tersedia ditambah lagi dari dapur. Tidak, aku tak menyesal sekalipun tahu mereka merasa tersiksa makan bersama denganku. Mereka sama sekali tak berani mengambil daging ayam, apalagi yang digoreng, dan ternyata keras seperti kayu. Dari situ aku tahu keluarga ini tak pernah masak ayam, sekalipun ayam sendiri. Melihat mereka ragu-ragu makan, aku akhiri makanku dan segera keluar mencari angin. Setelah makan terjadi percakapan seperti ini. Sekiranya sawah itu Bapak kerjakan sendiri, apa jauh lebih menguntungkan? Untuk pertama kali selama ini, Truno Dongso tertawa. Doro, waktu orang tua saya masih hidup, tumpukan padi mengepung rumah kami. Ayam banyak dan itik pun banyak. Beberapa tahun sebelum orang tuaku,
Orang tua Sahaya meninggal, pabrik mulai mendesak sawah. Bapak Sahaya menolak. Kemudian datang lurah, kemudian Ndoro Saten. Bapak Sahaya tetap menolak. Saluran sir kemudian ditutup. Tak ada air lagi. Bapak Sahaya kan yang membuat saluran itu petani-petani sendiri, bukan pabrik. Tentu Ndoro Sahaya sendiri ikut pula bikin. Seminggu lamanya Sahaya masih ingat betul pada penghabisannya tanah yang Sahaya cangkul bekas unggukan luruhan dedaunan. Di dalamnya banyak ular tanah, tak kurang dari 7 Sahaya dapatkan. Tak ada yang digigit. Cuma ular-ular kecil-kecil, Ndoro. Berapa Bapak dibayar? Siapa yang bayar? Tidak ada. Ia senang melihat aku menuliskan semua jawaban yang diberikan. Dan memang aku tak akan mengecewakan harapannya. Semua akan kutumpahkan dalam koran. Dan aku sudah dapat menduga kegemparan akan terjadi. Malahan orang yang di depanku sekarang ini mungkin akan menjadi tokohku dalam suatu cerita besar tentang petani di daerah Tabu. Ya, semakin menarik, semakin banyak uratan pada kertas, semakin ia percaya padaku, dan semakin mudah aku memasuki pedalamannya. Kakekku dahulu pernah memperingatkan, hati-hati kau pada orang yang bernama Truno. Barangkali ia masih tetap gentar terhadap Trunajaya. Nama itu disukai oleh orang-orang muda yang mengandalkan keberanian dan kecekatannya dalam berkelahi dengan senjata ataupun dengan tangan kosong. Kata kakekku pula, orang seperti itu sudah punya dasar melawan Gubermen dimanapun dia berada, atau jadi perampok berandal. Nama-nama pada orang Jawa. Sebagai seorang penyusun advertensi, aku berpendapat sekiranya kata-kata kakekku benar, nama orang Jawa tak lain daripada advertensi yang tidak pasti kebenarannya. Hati-hati kutanyakan padanya, apakah ia seorang yang suka berkelahi? Tidak, katanya, tapi memang pernah belajar sewaktu masih muda. Jadi dia memang seorang pendekar. Aku memutuskan jadi peringatan kakekku benar. Bapak pernah berkelahi? Pertanyaan itu kembali membangkitkan kecuriganya. Matanya menyipit seperti hendak menangkis serangan dunia terhadap penglihatannya. Mengetahui itu, aku segera bercerita. Dulu aku pun diwajibkan belajar silat oleh kakekku dalam rombongan beberapa belas orang. Lama-kelamaan siswa-siswa itu tinggal 9 orang. Kami belajar selama 3 tahun, dinyatakan lulus oleh guru kami. Tapi aku sendiri tak pernah berkelahi. Ia mendengarkan ceritaku dengan mata menyala. Hilang kesipitannya. Jadi dugaanku benar. Dia memang seorang pendekar. Pantas seorang tak berani mengusirnya dengan gegabah. Percakapan dengan cepat kugeserkan dari soal-soal perkelahian dan silat. Dia tak boleh curiga lagi. Pokok demi pokok menyusul. Aku menulis dan menulis. Orang ini menarik. Berbeda dari petani-petani lain, dia berani menyatakan pendapat. Ya, sekalipun caranya berkelok dan tidak langsung pada yang dimaksud. Aku kira dia memang petani berkepribadian dan sangat kurang ditanyai. Lebih senang lagi bila memberikan jawaban. Aku kira dia pernah berpengalaman jadi buruh di kota besar, tetapi aku takkan menanyakan.
Boleh kiranya aku menginap di sini? Tanya aku. Ia heran mendengar permintaanku. Memang tokoh yang seorang ini sangat menarik, dan aku bertekad mempelajari kehidupannya barang sekedar. Barang tentu alasan yang panjang berbaris bertele, inti hanya menolak permintaanku. Aku pun tak kurang gigih, dengan berat hati ia menyetujui. Anaknya yang sulung diperintahkannya pergi ke Tulangan untuk menyampaikan suratku pada Mama. Dan dengan demikian aku menginap. Malam itu pendiangan dinyalakan menurut kebiasaan dulu sewaktu masih ada ternak besar. Asap memenuhi ruangan tanpa jendela itu. Paru-paruku panas dan sesak. Makin malam makin sunyi di tingkah suara katak pohon. Aku mendapati tempat itu bagian pinggir ambin besar. Anak-anak yang lain, laki dan perempuan, di sebelah kiriku. Nafas mereka bersahut-sahutan seperti sedang berunding, kadang terbatuk-batuk bergantian. Pendiangan itu padam juga akhirnya. Nyamuk mulai menyerang dari atas dan kutu busuk dari bawah. Ya Allah, betapa mereka begitu damai dalam tidur, dan aku tak dapat memicingkan mata dalam aniaya semacam ini. Berapa ratus ribu tahun turun-temurun mereka tidur seperti ini. Sungguh jenis manusia yang sangat tahan, kuat. Antara sebentar tanganku bergerak membebaskan diri dari gigitan nyamuk dan kepinding, dan mata tetap tak terpicingkan. Lama-kelamaan aku jadi jengkel dan duduk dalam kegelapan. Tapi nyamuk dan kepinding tak peduli pada kejengkelanku. Mereka terus juga jahil dan haus darah, seakan tak ada makhluk lain yang membutuhkan hidup kecuali mereka. Betapa mahalnya biaya hanya untuk tak didakwa, tak mengenal bangsa sendiri. Dan sekiranya aku tidak memberikan uang belanja, mungkin selama sehari ini aku belum lagi makan. Apa sesungguhnya mereka makan sehari-hari? Aku belum lagi tahu. Baru saja kuletakkan kepala di atas ikatan jerami berkepinding, sayup-sayup terdengar suara nyanyian desa. Siapa pula menyanyi di malam penuh nyamuk dan kepinding begini? Suara itu terdengar ragu. Belum lagi selesai satu bait dan terdengar derit pintu yang dibuka. Hati-hati, ku tajamkan pendengaran. Memang ada terdengar langkah kaki orang berkain panjang. Jelas itu Mbok Truno Dongso. Sekali lagi derit pintu. Jadi suami istri itu bangun dan keluar dari rumah. Tidak, mereka bukan pergi untuk buang air. Nyanyian desa di tengah malam yang memanggil mereka. Ada sesuatu yang mencurigakan, suatu bahan yang akan sangat menarik bagi tulisanku. Tanpa sadarku, tanganku mulai menggerayang mencari jalan keluar. Aku harus dapatkan pengetahuan tentang mereka. Tak lama kemudian pintu berderit lagi. Tapi sekali ini tanganku yang membukakannya. Aku sudah berada di luar rumah dengan nyamuk tanpa kepinding, langit hitam tanpa bintang. Mataku mencoba menangkap gerak manusia. Tak ada sesuatu kecuali kehitaman. Kemana suami istri itu pergi? Aku ingat-ingat dari mana datangnya nyanyian itu. Kesanalah kaki dan tanganku menggerayang. Aku perkirakan diri sudah ada di sekitar batang-batang nangka. Nyanyian itu sudah padam dari tadi. Tidak mungkin. Ku dengar suatu peringatan dengan suara ditekan. Benar, ada beberapa orang di bawah batang nangka sana. Paling tidak 3 orang. Dan suara mereka turun jadi bisik-bisik lemah. Dengan sendirinya diri tertarik makin ke sana. Priai yang menginap itu pasti mata-mata pabrik.
terdengar olehku. Dan kau tak berani membunuhnya? Tidak, demi Allah, dia bukan mata-mata. Dia keluarga Sastro Kasir. Biar begitu, tingkah lakunya bukan seperti priai pabrik yang angkuh itu dari Surabaya menulis buat surat kabar. Katanya dia akan tulis pada koran kecurangan-kecurangan yang kita deritakan selama ini. Omong kosong, seperti tak pernah kenal watak mereka. Bunuh saja sudah. Tak ada darah tertumpah di rumahku. Itu adalah suara istri Trunodongso. Bukan begitu mata-mata pabrik. Baik, akan kusampaikan pada Pak Kiai. Barangkali besok aku akan datang lagi. Aku buru-buru kembali. Mereka masih juga berunding. Kaki dan tanganku mulai menggerayang lagi. Rasa-rasanya rumah itu sekarang menjadi begitu jauh. 1 atau 2 kilometer lagi. Dan mereka tak boleh dapatkan aku keluar dari rumah. Tiba-tiba aku terperosok pada lubang comberan. Salah jalan. Dan air lumpur comberan dingin berbau busuk itu menjadi pakaianku yang kedua. Jadi aku berada di dekat sumur. Memang aku telah salah jalan. Kurang ajar. Untuk pertama kali dalam hidupku aku harus mandi malam. Juga untuk pertama kali pula harus mencuci pakaian sendiri dalam kegelapan kedinginan. Dengan gigi gemelutuk aku sampai diambilku kembali. Tak ada pakaian kering, ku baringkan tubuh dengan tikar kepinding sebagai selimut. Biar begitu aku tak merasa lebih teraniaya, malah bersyukur. Kepercayaan Trunodongso suami istri jauh lebih memberkahi mengatasi kedinginan dan aniaya ini. Paginya dengan hanya berpakaian dalam, aku cuci lagi pakaianku dan aku jemuri. Kemudian menulis dan menulis. Jelas mereka terlibat dalam suatu persekutuan rahasia. Dugaanku, mereka berserikat untuk menentang pabrik. Mungkin aku keliru. Aku masih harus tinggal barang sehari lagi di sini. Sekali lagi aku pergi ke belakang untuk mengenal medan. Dan malam itu nyanyian desa itu kedengaran lagi. Aku bangun dan menunggu laki bini itu keluar rumah. Langit tak begitu kelam. Bintang-bintang menerangi dunia. 2 sosok tubuh di depanku berjalan cepat ke arah barisan pohon nangka. Sekarang aku tak berani mendekat. Dari balik-balik rumpun lengkuas nampak bayang-bayang beberapa orang. Mereka tak lama tinggallah, kemudian semua pergi entah kemana. Aku kembali ke rumah, lama mencoba menyalakan pelita. Waktu telah berhasil ku ketahui 2 anak lelaki Trunodongso sudah tiada. Parang dan arit yang biasa diselitkan pada dinding dapur sudah tiada. Tinggal pacul masih berjajar terbalik pada belandar. Pagi itu yang ada di rumah hanya bocah-bocah kecil. Si Piah segera mencerang air di dapur dibantu oleh adik-adiknya. Aku temani dia memasak dan dia menjadi gelisah karenanya. Ku ambil pacul dari belandar dan pergi ke belakang. Dengan kaki telanjang yang geli-geli terkena tanah kotor, dingin aku mulai mencangkul meneruskan pekerjaan anak-anak kemarin. Hanya 5 menit dan aku harus berhenti. Nafasku megap-megap. Aku malu pada diriku sendiri. Anak-anak itu jauh lebih muda daripada aku. Dan mereka bisa mencangkul tanpa berhenti selama 4 jam. Tak ada orang jadi saksiku.
Betapa akan maluku kalau ketahuan diri megap-megap begini. Aku mulai mencangkul lagi lebih lambat dan si Piah datang. Doro, jangan mencangkul, nanti kotor, nanti sakit. Kopi sudah tersedia di rumah. Mari Sahaya bawakan pacul itu. Untung ada tawaran minum. Kalau tidak, aku akan terpaksa terpakukan pada pekerjaan sukarela yang membunuh ini. Jangan mencakul, Doro. Tegah si Piah ramah. Kalau tangan lecet, nanti tak bisa menulis. Belum lagi lecet, dan aku sudah tak mampu menulis. Tangan itu gemetar, tak terkendalikan. Namun aku sudah pernah mencangkul dalam hidupku, dan jelas takkan sanggup jadi petani seperti itu. Sore itu aku minta izin pulang. Catatanku kuanggap telah mencukupi. Yang pokok tak bisa aku hidup lebih lama dalam keadaan dan dengan cara semacam itu. Satu pengetahuan dasar yang kuperoleh, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih kuat daripada aku, diperbaja oleh apa yang bagiku bernama penderitaan. Aneh, mengapa golongan manusia sekuat itu dalam penderitaan justru menderita terus? Trunodongso berdiri membongkok, mengapu rancang di hadapanku, mengatakan penyesalannya tak dapat menyuguh sebagaimana mestinya. Matanya merah, belum sempat tidur. Kalau Bapak pergi ke Wonokromo, datanglah ke rumahku. Jangan tidak, aku berpesan. Seluruh keluarga mengantarkan aku. Kugagapi kantongku, masih tersisa uang serupiah 15 sen, dan kuserahkan pada si Piah. Jangan lupa singgah di Wonokromo, cari rumah Nyai Onto Soroh. Ingat Pak, Nyai Onto Soroh. Juga mata istri dan dua anak lelakinya merah. Sekarang tinggal Trunodongso yang mengiringkan aku. Ia bawakan tasku dengan takjim seperti seorang hamba sahaya. Di tengah-tengah tebuan, aku berhenti berkata padanya, Pak Truno, demi Allah, tak ada niatku memata-matai siapapun. Ia melirik padaku sejenak, kemudian menunduk lagi. Ia dapat menduga aku telah mendengarkan percakapan mereka dalam malam gelap itu. Aku menghargai Pak Trunodongso dan semua yang senasib. Dengan tulisanku, aku akan berusaha memperingan penderitaan kalian. Lebih dari itu memang aku tak bisa. Moga-moga bantuanku bisa berhasil. Kesulitan-kesulitan tidak selamanya bisa diselesaikan dengan parang dan kemarahan. Sudah, Pak, pulanglah. Tidurlah, kau mengantuk dan lelah. Sini, biar aku bawa sendiri tas itu. Ia serahkan tasku. Aku berjalan terus tanpa menoleh. Namun ada kurasakan ia masih juga berdiri di tempatnya. Tiba-tiba ia berseru dan lari menyusul. Ampun Doro, bolehkah Sahaya bertanya siapa nama Doro?